Dari orang tua. Dari orang tua, minta ke orang tua. Gimana mas orang tua yang Ya kan udah lama kerja, pengen punya usaha sendiri, jadi minta modal dari orang tua. kasih gitu Iya. itu mas asikin balikin nggak? Ya balikin dikit-dikit ya. Ya bulannya. Nah mas kalau boleh tahu nih ya, usaha kayak gitu modal 4 juta itu kira-kira cepet nggak mas balik modal? Insya Allah cepat kalau rame terus mas. Cepet ya kalau Iya rame cepet. ya. Pembeda mana ya mas? Ji. Mas itu minyak apa mas? Ini koyo anu mentega. Kenapa nggak minyak mas? Karena enakan mentega Pak. Juga kan harumnya lebih harum. Baunya lebih harum. Masih telur lagi ya? Iya. Telurnya campurannya apa mas? Masako. Masak aja. Iya. Sama air dikit biar mengembang. Saya Asikin, saya penjual papeda, telur gulung, tempura di Jalan DI Panjaitan, Yogyakarta. Asli mana? Asli Cilacap. Cilacap. Iya. Udah lama di Jogja? Kalau udah di Jogja itu udah 1 tahunan. 1 tahun lah. Ini jualan apa mas? Ini ada tempura, papeda, sama telur gulung. Berarti ada berapa menit? 3 ya? 3. Itu harga satu piecesnya berapa mas? Kalau tempura itu 2003. Oke. Kalau telur gulung 1000-an. Kalau papeda 2000. Oke. Nah ini untuk buka tutupnya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Ya tentu sih mas, kadang-kadang sampai malam, kadang-kadang sampai jam 5, jam 6 udah tutup, kadang-kadang sampai malam jam 7, jam 8. Terus bukanya dari jam Kalau buka jam 9, jam 10-an. jam 9 sampai jam 10 ya. Ini mas Asikin ada hari libur nggak mas? Gimana? Ada hari libur nggak? Hari libur, kadang-kadang hari liburnya itu hari Jumat. Hari Jumat ya? Iya. Mas Asikin ini untuk lokasi sama patokan tempatnya itu sebelah mana sih mas? Lokasi patokan. Kalau lokasinya di sini terus biasanya. Mana itu jalan apa? Nggak terlalu hafal, soal saya baru juga di sini. Mas ini jualannya udah sejak kapan mas? Ini udah sejak baru sih mas, baru 4 bulanan. 4 bulanan? Iya. Awalnya langsung di sini apa pindah-pindah? Dulu udah di sekolah udah pernah. Mana tuh? Sekolah sini, sekolah deket lapangan pinggiran. Oh itu apa itu SD, SMP? SD sama SMP. SD sama SMP deketan. Itu pakai gerobak ini juga? Ya gerobak ini juga. Mantannya di sini? Kalau di sini ya ada 1 bulanan. Itu kenapa kok lebih suka mangkal di sini? Kan dulu pas di SD itu jualan es, pop es. Oh. Nah, jualan pop es kan sekarang musim hujan terus. Ah. Nah, itu jadi peminat kurang laku lah. Jadi omsetnya agak menurun. Jadi sekarang udah nggak jualan pop es lagi, ganti menu. Ganti menu. Jadi, Terus respon masyarakat gimana mas waktu jualan di sini, langsung rame apa sepi dulu? yo pertama buka sih sepi mas. Sepi. Saya pertama buka itu dapat Berapa? 60 mas. 60.000. Saya pertama buka mas. 60.000. Terus itu terasa mulai agak kelihatan rame itu setelah berapa bulan? Ya 1 mingguan. 1 minggu. Ya. Mantap. 1 minggu langsung dapat berapa ini? 200-an, 150. Nah, awal ceritanya itu gimana mas dapat nemu kok bisa jualan
Awalnya itu kan teman saya di kampung itu jualan telur gulung juga. Oh, Nah kalau malam-malam kan sering dikumpul di warungnya dia yang jualan telur gulung. oh, Nah jadi ngumpul-ngumpul sambil belajar-belajar, termotivasi dari teman saya itu di kampung. Gimana tuh Kak? Jualan? Ya lumayan sih. Maksudnya lumayan. Modal gimana modalnya? Besar apa kecil? Kalau modalnya sih ya lumayan kecil, ya nggak terlalu besar lah. Kecil bisa. Iya. Kecil ya. Kalau hasilnya? Hasilnya ya antara modal sama hasil ya setengah-setengah mas. Iya, tergantung sekarang kan harga telur, kalau harga telurnya mahal ya untungnya dikit mas. Kalau harga telur Kalau pas murah ya. ya lumayan alhamdulillah. Nah untuk resepnya itu Mas aslinya belajar dari mana resepnya? Resepnya dari teman saya Oh, yang di kampung itu. di kampung ya. Dulu memang niat belajar gitu. Iya, ya pertama sih dulu kerja-kerja tapi pengen punya uang, pengen buat usaha sendiri, kecil-kecilan. Nah dulu waktu pas nyoba belajar itu sekali nyoba langsung pakai jualan apa? Enggak, Nyoba dulu? nyoba di itu warungnya temanku dulu. Bisa cerita Jualan. Mas, awalnya nyoba-nyoba dulu apa? Iya, nyoba-nyoba. Terus Terus ya diajarin ya cara gulung kayak gini. Terus lalu bumbunya ini, terus ini. Nah sampai kalau belajar gitu berapa lama Mas? situ saya belajar ada 1 mingguan. 1 minggu sudah? Main sambil belajar. Oh, mantap. 1 minggu udah. Kenapa ke 1 minggu udah bisa semua? Sudah bisa. Cepet ya. Sebentar. Mas ini untuk waktu modal awal dulu habis berapa Mas? Kalau modal awal sih ya lumayan kalau sampai sama gerobak-gerobaknya mas. Itu sampai berapa? Ya adalah sekitaran 4 jutaan ya 4 ada. juta. 4 juta itu yang paling mahal yang apa Mas? Gerobak. Gerobak. Iya. Gerobak itu kira-kira berapa ini? 2 jutaan. 2 jutaan. Perabotan. 2 juta itu peralatan. Ada apa saja peralatan Mas? Kompor, wajan, kayak ginian, botol-botol, sama itu pulaan yang mau dijual. 4 juta itu udah termasuk udah langsung bisa jualan apa? Bisa. Peralatan? Bisa. Udah sama. Iya. Nah, saya kan pernah tanya-tanya sama teman-teman nih Mas. Katanya kalau orang usaha itu kadang kendalanya di modal. Iya. Ada yang tanya-tanya itu katanya ada yang pinjam saudara, ada yang pinjam tetangga, ada yang pinjam BNI, ada yang hasil kerja. Ya. Nah, pertanyaannya Mas Asikin, kalau boleh tahu nih ya maaf. Iya. Dulu Mas Asikin dapat modalnya dari mana nih Mas? Dari orang tua. Cerita nggak, Mas? Dari orang tua, minta ke orang tua. Gimana Mas? Orang tua yang Ya kan udah lama kerja, pengen punya usaha sendiri, jadi minta modal dari orang tua. terus kasih gitu ya. Iya. Terus itu Mas Asikin balikin nggak? Ya balikin dikit-dikit sih ya. Ya bulannya. Nah Mas kalau boleh tahu nih ya, usaha kayak gitu modal 4 juta itu kira-kira cepet nggak Mas balik modal? Insya Allah cepat kalau rame terus mas. Cepet ya kalau kamu. Iya rame cepet. Kalau sebelumnya pernah kerja atau Kerja di mana? kerja Mas? di Gambiran, Kerja sebagai apa? driver Wih, driver apa? di butik-butik kayak gitu, konveksi. Oh, konveksi. Iya. Itu di pabrik apa Pak? Ya masih konveksi ya nggak terlalu besar sih mas. Konveksi produk sendiri dijual sendiri. Nah, kenapa kok pilih resign terus jualan? Dulu kan pas awal-awal corona itu pas corona itu loh. Oh, itu. Pas corona jadi kan itu kirimnya Jogja Solo. Nah itu kan pas awalnya corona kan gencar banget itu pak. Jadi takut juga desain. Nah di rumah itu ada 2 tahunan bantu-bantu orang tua, ikut orang tua. Nah baru habis 2 tahun kan temen jualan kayak gini telur gulung, tiap malam main belajar. Nah dari teman itu termotivasi buat ikut jualan tapi di kota. Terus akhirnya kenapa kok pilih ke Jogja? Karena dulu jual kerjanya di Jogja, jadi enakan di Jogja ya. Oh, enak.
Apa kendalanya untuk usaha apa telur gulung, tempura sama papedanya apa sih kendalanya kalau Mas Kalau telur gulung sih kadang-kadang kalau pas telur mahal itu, Mak. Mas telurnya Iya, telurnya mahal itu. Kendalanya di situ. itu gimana kalau telur mahal? Ya kalau telur Pengaruhnya ke apa sih? kalau telurnya mahal ya paling kena untungnya dikit itu aja. Untungnya di kalau Ngepas. ya. Kalau Nggih. Untungnya ngepas. Mak. kalau pas waktu musim hujan ngaruh banget. Kalau musim itu ngaruh banget itu. Jualan kalau musim hujan jalan juga sepi, nggak ada orang keluar. Iya. Kalau pengalaman pahit selama Mas Asikin jualan di sini itu apa? Pernah apa? Lawan pahitnya paling ya itu pas sepi itu, Pak. Kan ini Hujan sepi. ada nggak Mas yang memandang sebelah mata usaha Mas? Apa pernah Nggak ada sih, Pak. ngalamin di ejek atau dihina atau siapa pernah? Nggak pernah. Ada. Nggak pernah. Kalau sukanya, kalau kelebihan dari usaha telur gulung sama papeda sama ini apa kelebihan? Kan ini maksudnya ini punya sendiri ya. Jadi jam kerjanya itu diatur sendiri. Jadi enak mau berangkat jam berapa, pulang jam berapa. Kalau badannya udah terasa capek pulang. Nah untuk hasilnya? Hasilnya? dibandingkan kerja, Ya, hasilnya sih kalau ini rame ya hasil lumayan ini, Pak. lebih menjanjikan ya. Heeh. Kan bahannya itu nyari sendiri apa? Iya nya kulaan beli. Yang pelan Nyari. apa saja? Yang Ya kayak tempura, telur, kayak tepung pati, minyak. Mas Asikin ini saran untuk teman-teman atau siapapun yang mau memulai usaha itu harus bagaimana sih Mas? Nomor satu itu jangan malu, jangan minder, harus semangat terus, kerja keras. Namanya jualan itu kadang-kadang ada sepi, ada rame. Jadi kalau pas sepi kita tetap usaha, pas rame ya alhamdulillah. Oke, nah harapan nih Mas, harapan untuk usahanya Mas Asik ini apa nih Mas? Harapannya ya semoga usahanya tambah maju lagi. Ini kan usaha kecil, nanti bisa jadi yang besar, buka apa lagi gitu. Pengen buat apa kan? Kalau semua ini lancar-lancar, gitu, pengen. Ada lagi, harapan lagi? Bahagiakan orang tua. Membagian orang tua. Kalau ya rezeki banyak kan bisa membagian orang tua.